Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan saya di Dapur Maknyus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai ini daun pepaya ya. Ini kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak atau saudara-saudara, ini rasanya tentunya yang dinilai itu pahit. Ini juga ini kembang pepaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya akan memasak bagaimana cara memasak daun pepaya ini. Prosesnya itu kalau menurut saya, kalau proses yang sebenarnya itu ya, itu sangat rumit ya. Jadi kalau dibilang itu agak ribet ya. Jadi daun pepaya ini sebelumnya kita remas-remas dulu. Kita remas-remas dulu. Ya, setelah itu, setelah kita remas-remas, lalu setelah remas-remas gini dicuci. Dicuci itu nanti setelah dicuci itu mengeluarkan busa. Ya, dicuci terus sampai bersih, sampai busanya itu hilang. Dicuci berkali-kali. Jadi prosesnya memang agak lama. Kemudian setelah itu, setelah cuci bersih, baru kita rebus ya daun pepaya ini beserta bunganya kita rebus, kita kasih garam sehingga daun pepaya ini menjadi lembut ya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, daun pepaya itu lalu kita bersihkan lagi dengan air yang bersih. Setelah kita rebus, kita bersihkan lagi dengan air yang bersih, baru kita masak, dan daun pepaya itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini prosesnya tidak gampang ya. Jadi diremas-remas dulu, dicuci sampai bersih, sampai busanya itu keluar. Lalu setelah itu dicuci lagi, setelah direbus dicuci lagi, lalu baru kita masak. Kita goreng, kita kasih bumbu, bawang putih, bawang merah, ya, garam, gula, ya. Yang suka penyedap jangan banyak-banyak, sedikit aja. Jadi akan seperti ini. Nah, ini rasanya yang semula ini pahit, ini jadinya enak loh. Saya akan panggil teman saya. Wah, ini suka masakan Dapur Maknyus. Susan, tolong masuk. Coba Susan, aku ini masak daun pepaya. Coba dirasain. Boleh pakai sendoknya? Iya. Enak enggak? Pahit enggak? Enggak. Enak. Enak kan? Ini aslinya Enak, pahit loh. pahit. Ini aslinya pahit loh. Tapi diproses, akhirnya jadinya seperti ini. Ambil kamu dah. Tolong Daniel juga kasih ya. Daniel suka juga loh itu ya. Ya wis. Tak bawa ya. Ya, makasih ya. Ya. Makasih Susan. Nah, demikian juga ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupan kita. Kita juga perlu diproses. Diproses dengan apa? Diproses dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin hidup bertumbuh dan pengalaman kita lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita perlu diproses. Hal-hal yang tidak benar kita cuci, kita buang. Seperti daun pepaya tadi, dicuci sampai bersih, sampai yang pahit itu keluar, sampai hal-hal yang jelek itu dibuang dalam kehidupan kita dengan proses apa? Yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan itulah yang mendidik hidup kita. Firman Tuhan itulah yang memberikan jalan kebenaran dan hidup ya. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada hidup. Jalan firman Tuhan itu yaitu jalan yang tepat. Karena di sanalah kita diproses. Kalau kita sering
diproses oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadinya seperti daun pepaya tadi yang aslinya pahit, yang aslinya tidak berguna, akhirnya berguna. Karena apa? Karena proses firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan mengolah kedagingan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah proses firman Tuhan. Itu harus kita alami. Kita mau diproses supaya hidup kita menjadi berguna, ya. Kita juga baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini memberikan kita semangat untuk kita mau diproses oleh firman Tuhan sehingga hidup kita berbuah, hidup kita menjadi dampak yang positif di mana saja kita berada, hidup kita menjadi berkat baik di keluarga kita, di lingkungan kita, di mana saja kita boleh berada, dan kita boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya sekian renungan pagi ini kita mau berguna seperti daun kates ini. Kalau masih mentah, dia sepertinya tidak berguna, tetapi setelah dimasak, dia berguna. Puji Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.